Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi hari ini dan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dapat bertemu dalam rangka untuk uji kompetensi untuk skema sertifikasi Certified Procurement Officer yang dilaksanakan oleh LSP Pengadaan Indonesia bekerja sama dengan firma KMN Partners. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya adalah Khalid Mustafa dan saya ditugaskan oleh LSPPI sebagai asesor daripada Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa refreshment terlebih dahulu nih yang perlu saya jelaskan. Yang paling pertama, ini adalah uji kompetensi. Uji kompetensi tidak sama dengan ujian sekolah. Yang namanya uji kompetensi itu sebenarnya yang diuji adalah kompetensi Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan skema sertifikasi yang Bapak dan Ibu ajukan. Yang namanya kompetensi itu terdiri atas 3 unsur. Yang pertama disebut dengan pengetahuan, yang kedua disebut dengan keterampilan, dan yang ketiga disebut dengan sikap. Jadi kognitif, afektif, dan psikomotor. Seperti itu. Jadi pengetahuan. Jadi pengetahuan kita terhadap apa unit-unit kompetensinya, kemudian keterampilan kita, kemudian yang berikutnya itu adalah sikap kerja. Istilahnya seperti itu. Nah, kali ini Bapak dan Ibu karena sudah memasukkan form APL 01, yaitu permohonan sertifikasi kompetensi sesuai yang sudah ada di depan Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya cuma lebih memperdalam lagi bahwa yang paling pertama, skema sertifikasi yang Bapak dan Ibu ajukan adalah pelaksana dasar pengadaan barang atau jasa. Bahasa kerennya adalah Certified Procurement Officer, CPOF. Sertifikasi ini adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi bukan LSP yang mengeluarkan sertifikatnya, itu perlu kita tegaskan. LSP hanyalah melakukan asesmen. Seperti itu. Kalaupun selesai, kami hanya bisa merekomendasikan kompeten. Nanti yang mengeluarkan sertifikatnya itu BNSP. Itu logo Garuda Pancasila dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk seluruh pemegang sertifikasi klaster pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LSPPI, itu nantinya kalau lulus dan sudah mendapat sertifikat, itu berhak menyandang gelar non-akademis CPOF di belakang nama. Jadi nggak usah khawatir gitu loh. Itu ada tulisannya nanti. Jadi lumayan nambah panjang sedikit nama 4 huruf lah di belakang itu. Kalau lulus gitu. Ya, kalau lulus. Nah, kemudian sebenarnya dalam pelaksanaan proses asesmen itu, kalau kita lihat di layar ini ada 5 sebenarnya. Tapi yang bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan pada hari ini adalah sertifikasi, karena belum pernah sama sekali ya. Belum pernah sama sekali. Nah, nanti kalau ini sudah dapat, ingat sertifikat ini berlaku 3 tahun. Setelah 3 tahun ada namanya sertifikasi ulang. Kenapa perlu sertifikasi ulang? Namanya kompetensi itu kan selalu berubah, utamanya dari sisi kontennya. Contoh sederhana, pada hari ini kita masih menggunakan aturan pengadaan Perpres 16 2018 dan perubahan yang pertama. Nah, padahal di bulan depan akan ada perubahan yang kedua. Itu sudah positif kalau gitu. Apalagi 3 tahun nanti. Kita tidak tahu gitu, 3 tahun nanti. Jadi otomatis di setelah tahun yang ketiga itu pasti akan ada pengembangan-pengembangan tertentu. Makanya ada namanya resertifikasi. Nah, khusus resertifikasi sebenarnya mirip-mirip seperti ini, cuman kita lebih banyak ke portofolio. Kemudian yang berikutnya adalah pengakuan kompetensi terkini. Ya, pengakuan kompetensi terkini itu hampir sama dengan sertifikasi, tapi yang dilihat adalah kompetensi kita saat ini. Sama juga dengan recognition prior learning, bahasa Indonesianya rekognisi pembelajaran lampau. Kita sudah pernah belajar, kemudian diuji apakah pemahaman kita dan seterusnya. Dan yang lain-lain. Nah, kali ini, ini juga nih, yang akan diuji itu ada 6 unit kompetensi sesuai dengan kemasan. Jadi CPOF, Certified Procurement Officer, di dalamnya ada 6 unit kompetensi. Ada 6 unit kompetensi.
Kemudian kenapa 6? Karena inilah skema yang diajukan oleh LSPPI kepada BNSP dan sudah disetujui. Total ada berapa unit kompetensi? Totalnya ada 29 unit kompetensi, total keseluruhan. Semua. Berdasarkan apa? Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 70 tahun 2016. Jadi ini aturannya ini, SKKNI-nya. Ini saya tidak berikan, nanti soft copy-nya bisa nanti ya, diberikan karena 146 halaman, lumayan kalau di print. Seperti itu. Ini semua. Nah, kemudian 6 klaster ini, kita sebut dengan klaster, ini yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah menelaah lingkungan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, menyusun kebutuhan dan anggaran, memilih penyedia barang atau jasa, menyusun dokumen, melakukan kualifikasi, dan mengevaluasi. Jadi tujuan kita melakukan uji kompetensi pada hari ini adalah memastikan Bapak dan Ibu kompeten untuk 6 unit. Kompeten untuk 6 unit. Nah, persyaratannya untuk bisa mengikuti sertifikasi ini. Nah, ini juga saya perlu perdalam kembali sebenarnya memperjelas bahwa sebenarnya ada dua pintu masuk untuk pelaksanaan sertifikasi. Yang pertama harus melalui pelatihan dulu. Jadi pelatihan pelaksana dasar pengadaan barang jasa memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi, tapi ingat kata hubungnya atau memiliki pengalaman kerja sesuai klaster pengadaan pelaksana dasar pengadaan. Nah, yang kita lakukan sekarang ini adalah memiliki pengalaman. Karena Bapak dan Ibu ini bukan orang baru. Kalau orang baru, wah itu baru pelatihan. Ngapain ikut pelatihan sampai 5 hari, 6 hari, 3 hari? Hari-hari kerjaannya ini kan mengevaluasi, melakukan kualifikasi kan begitu. Cuman yang perlu nanti disampaikan kepada asesor adalah mana buktinya. Itulah yang disebut dengan jalur portofolio. Jadi jalur yang kita lakukan hari ini adalah jalur portofolio, bukan jalur pelatihan. Ada 2 jalur portofolio dan jalur pelatihan. Nah, kemudian karena Bapak dan Ibu mengambil klaster ini memiliki pengalaman kerja sesuai dengan klaster, nah oleh sebab itu buktinya apa? Apa buktinya bahwa Bapak dan Ibu ini bisa mengikuti pelatihan ini, bisa mengikuti asesmen ini? Kelengkap persyaratan dasar, paling dasar yang paling pertama pendidikan. Minimal pendidikan D3. Makanya ada ijazah kan? Seperti itu. Itu minimal pendidikan D3. Itu dari sisi. Kemudian yang memiliki KTP udah pasti. Selebihnya adalah apa bukti-bukti yang ada kaitannya dengan unit kompetensi yang Bapak dan Ibu minta diakses. Jadi konsepnya asesmen itu berbeda dengan pelatihan. Berbeda dengan ujian sekolah. Ujian sekolah pelajaran, habis itu diuji, dianggap ini lagi digali. Masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Ya seperti PBJ level 1 lah seperti itu, atau tingkat dasar kan diuji. Kalau ini tidak. LSP pada prinsipnya adalah pasif. Saya mau diuji tentang CPOF nih. Dia udah datang ke LSP, bikin surat. Pak, ini buktinya, tolong saya diuji. Nah, asesor ditugaskan, itu konsepnya. Kemudian yang diuji juga bukan berarti nomor 1, sebutkan lingkungan pengadaan barang atau jasa. Enggak, itu. Bukan. Jadi bukan berarti materi ini didalami, tidak. Materi ini, tapi mana bukti di portofolio Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu mengatakan saya kompeten di menelaah lingkungan. Sebentar kita bahas di APL 02 seperti itu. Nah, ini buktinya. Tolong bukti dan silahkan Bapak dan Ibu yang menilai diri sendiri gitu loh. Ini self assessment memenuhi atau tidak. Memenuhi ini apa? Memenuhi dengan ini. Dengan unit kompetensi. Penuhi atau tidak itu. Kalau memenuhi ya cantreng sendiri, tidak apa-apa. Setelah selesai itu, kemudian tolong tuliskan nama di sini. Sudah? Sudah ada ya? Namanya di APL 01, di formulirnya. Di APL 01, tuliskan nama di bagian kotak ini. Kemudian tanda tangan di sini, di kotak ini. Dan tuliskan tanggal Bapak dan Ibu mengajukan permohonan. Bukan tanggal ujian. Tanggal mengajukan permohonan untuk diakses. Gitu kan. Ini saja. Jadi tolong tuliskan nama di kotak ini, kemudian tanda tangan dan tanggal. Yang lain-lain jangan diisi, nanti dari kami, dari LSP yang akan mengisi. Seperti itu. Oke. Sudah ada ya? Sudah clear ya? Tanda tangan dan tolong tanggal. Tanggal langsung di sampingnya.
Di sampingnya, ya. Di samping tanda tangan. Ya, 19 silakan. Ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Nggak harus sama kok. Nggak akan berpengaruh bila katakan kalau tanggalnya salah tidak kompeten. Enggak, seperti itu. Oke, yang kedua, silakan dibuka APL 02. Form APL 02, FR APL 02 itu adalah asesmen mandiri. Jadi prinsipnya kita menilai diri kita sendiri. Jadi Bapak dan Ibu menilai diri sendiri. Nah, kita lihat nih instruksinya. Baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri. Beri tanda centang pada kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas yang dijelaskan. Isi kolom di sebelah kanan dengan mendaftar bukti yang Anda miliki untuk menunjukkan bahwa Anda melakukan tugas-tugas ini. Kegambar ya. Contoh nih. Unit kompetensi pertama, menelaah lingkungan pengadaan barang atau jasa, terdiri atas 3 elemen kompetensi. Ini elemen kompetensi. Menelaah organisasi, menelaah lingkungan PBJ, merumuskan lingkungan PBJ. Kan begitu ya. Setiap elemen kompetensi ada kriteria unjuk kerja. Artinya kita dikatakan kompeten untuk menelaah organisasi apabila kita memiliki kinerja untuk kriteria berbagai organisasi ditelaah secara cermat. Apakah Bapak dan Ibu bisa untuk menelaah kriteria berbagai organisasi? Apakah Bapak dan Ibu bisa mengetahui tentang profil organisasi, baik budaya, visi, misi, tujuan, strategi, maupun kebijakan yang telah secara tepat? Ingat, ini asesmen mandiri. Jangan tanya ke saya, Pak, saya bisa tidak? Ya, nggak bisa. Gitu loh. Bapak dan Ibu silahkan tanya diri sendiri. Kalau Bapak dan Ibu yakin, silahkan contreng K. Kompeten. Nah, kemudian ada bukti yang relevan. Sekarang, tunjukkan nanti, ini Bapak dan Ibu silahkan tuliskan bukti yang relevan dari APL 01. Ini ada bukti persyaratan dasar kan? 1, 2, 3. Ini kan Bapak nanti isi nih. Sertifikat pelatihan PBJ, surat tugas, dan seterusnya. Tuliskan nomor bukti yang mengarah kepada kompetensi ini. Contoh misalnya kriteria unjuk kerja, kriteria berbagai organisasi ditelaah secara cermat. Kira-kira dari bukti yang Bapak dan Ibu ajukan, ya, yang diajukan dari bukti itu, yang mana yang menggambarkan Bapak dan Ibu kompeten di bidang itu? Bisa melakukan itu. Contoh misalnya, sertifikat pelatihan pengadaan barang atau jasa. Pertanyaannya, pada sertifikat pelatihan itu apakah ada materi yang diajarkan tentang kriteria organisasi? Kalau ada, ya baru tulis. Gitu. Tapi kalau tidak ada, ya jangan. Itu konsepnya sebenarnya. Itu bukti persyaratan dasar. Jadi lagi-lagi ini kita menilai diri kita sendiri. Nah, ini diulangi keseluruhan. Semua, setiap elemen. Elemen yang kedua, menelaah lingkungan, merumuskan lingkungan. Unit kompetensi yang kedua, memilih penyedia. Contoh, tidak mungkin Bapak dan Ibu informasi ketersediaan penyedia, bukti yang relevannya adalah ijazah. Nggak masuk akal dong, gitu loh. Kenapa? Nggak ada hubungan antara ijazah dengan ketersediaan untuk memilih penyedia. Emangnya Bapak Ibu sekolahnya itu untuk menjadi pokja? Ya, kegambar ya? Tapi gimana? Oh, ada rekaman SPSE. Nah, itu kan memang kerjaan kan? Dan memang itu digunakan untuk memilih penyedia. Berarti relevan dong buktinya seperti itu. Pelatihan pengadaan barang dan jasa, sertifikat jabatan fungsional, itu ada semua. Berarti bukti yang relevan nomor tersebut. Nomor tersebut bukti yang relevannya, kompeten. Nah, kemudian unit kompetensi berikutnya lagi, menyusun kebutuhan dan anggaran, sama. Unit kompetensi berikutnya lagi, menyusun dokumen. Nah, ini dokumen pemilihan nih, dokumen pengadaan, dokumen pemilihan, dokumen tender, dokumen seleksi, melakukan pemilihan dokumen, menyusun semua jenis dokumen, mana buktinya? Jadi Bapak dan Ibu dinyatakan kompeten pada bidang itu. Seperti itu. Melakukan kualifikasi, ini menilai kualifikasi kan jenis usaha dan spek teknis, pemenuhan kualifikasi,
diverifikasi dengan cermat kesesuaiannya. Ini kan berarti kan pembuktian kualifikasi. Yang elemen melakukan validasi kualifikasi ini kan pembuktian. Mana buktinya, bukti yang relevan. Setelah selesai semua, nah ini silakan tulis nama asesi di bagian bawah kolom nama asesi. Nih, ya di sini. Silakan tulis namanya di sini, ya. Misalnya seperti itu ya. Ya. Kemudian tanggalnya ini samakan dengan tanggal APL 01. Ini kan dua dokumen yang Bapak dan Ibu harus masukkan ke LSP terlebih dahulu. Kemudian tanda tangan di kolom tanda tangan di bagian bawah sini. Seperti itu. Nah, kedua dokumen inilah nanti, nih silakan Pak diisi namanya. Tuh, nama asesi silakan. Kemudian tuliskan tanggal di sini, kemudian tanda tangan. Kedua dokumen inilah yang diserahkan ke kami sebagai LSP. Nanti kami di LSP yang akan meninjau dan memberikan rekomendasi apakah asesmen itu dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan. Ya. Jadi kami akan memberikan rekomendasi dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan. Nah, kemudian berikutnya lagi. Ini ya. Berikutnya adalah lampiran-lampiran. Dalam dokumen Bapak dan Ibu itu sudah ada saya bukti-bukti ya. Jadi bukti yang ada di APL 01 dan itu harus dilampirkan ke dalam permohonan. Ya, dan permohonan. Kemudian berikutnya ini ada daftar kelengkapan dokumen. Daftar kelengkapan dokumen. Daftar kelengkapan dokumen ini nggak usah diapa-apain, nanti tugas saya yang ngisi nanti. Ginian. Ini cuma menggambarkan adalah dokumen apa nantinya yang harus ada. Nanti yang harus ada akan saya contreng ada dan sebagainya. Ini nggak usah. Kalau mau pelatihan jadi asesor baru ini harus dipelajari. Ini semua dokumen satu persatu. Makanya pelatihan asesor itu 6 hari Bapak dan Ibu. Dan wajib tatap muka, tidak bisa online. Full dari pagi sampai tengah malam. Karena kita harus membuat semua dokumen ini dan harus paham setiap kalimat-kalimat dalam isinya. Kemudian berikutnya kita lihat FRAK 01. FRAK 01. Ada? Persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Bapak dan Ibu, nanti sebentar pada saat asesmen saya akan memanggil satu persatu. Minta maaf tidak langsung 4-5 orang. Kenapa? Karena apapun yang kita bicarakan di dalam ruangan tersebut adalah rahasia. Ya, ini rahasia. Ya, lihat ini ada klausul nih asesor menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh LSP. Ya, nanti satu persatu itu minta maaf. Ya, jadi sebagian nanti akan menunggu nanti seperti itu satu persatu. Kenapa? Ini kita rahasia. Ya, hanya mengetahui hanya kita berdua saja. Kemudian nanti Bapak dan Ibu, ini kalau Bapak Ibu setuju adalah saya setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Jadi bukti yang Bapak dan Ibu ajukan itu saya berjanji sebagai asesor, saya tidak akan memberikan kepada orang lain. Nggak usah khawatir berubah menjadi bungkusan kacang gitu loh. Ya, ini informasi rahasia yang disampaikan. Nah, kemudian, ini tadi. Di bagian atas, skema sertifikasi, judul tadi sudah jelas, TUK. TUK itu adalah singkatan dari tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensi ini tolong nggak usah diapa-apain, nanti saya yang isi ya semua. Ini saya cuma menjelaskan saja. Yang pertama itu ada 3. TUK sewaktu, TUK tempat kerja, dan TUK mandiri. Yang kita lakukan sekarang inilah TUK sewaktu. Ya, jadi nanti sebentar saya akan mencoret tempat kerja dan mandiri. Jadi hanya sewaktu yang tidak dicoret. Sewaktu itu artinya apa? Adalah tempat uji kompetensi insidentil. Ya, insidentil yang sehari-hari sebenarnya tidak digunakan tempat uji kompetensi. Di hotel, di kafe dan sebagainya. Itu sebenarnya TUK sewaktu. Kemudian ada tempat kerja. Kenapa ada tempat kerja? Karena lagi-lagi ingat kompetensi ini menilai kompetensi seseorang dalam melakukan pekerjaan. Bisa saja asesor datang ke kantor melihat Bapak dan Ibu bekerja. Itu bisa. Jadi Bapak dan Ibu sedang sambil evaluasi datang. Saya mau diases boleh.
Nanti saya lihat bagaimana cara Bapak dan Ibu melakukan pekerjaan. Oh, itu namanya TUK tempat kerja. Jadi yang dinilai kompetensinya pada saat langsung bekerja. Contoh yang sekarang digunakan ini di Kementerian PUPR untuk memberikan sertifikasi kompetensi kepada tukang-tukang. Untuk SKT. Tukang batu kan kasihan kalau harus datang ke sini bawa portofolio kan begitu kan. Jadi asesornya yang datang ke sana bagaimana cara memasang tukang batu. Oh, ya udah kompeten. Jadi selesai pekerjaan mereka dapat SKT. Itu program dari Kementerian PUPR. Nah, yang ketiga TUK Mandiri. TUK Mandiri itu adalah tempat uji kompetensi yang spesialis hanya untuk menguji saja. Ya, jadi ruangannya itu kalau ada ruangan tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang lain. Hanya untuk ujian saja. Itu namanya TUK Mandiri. Dan ini sangat jarang sebenarnya TUK. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Untuk yang TUK Mandiri. Ini. Kemudian bukti yang dikumpulkan, ya ini juga menginformasikan bukti yang dikumpulkan karena ini adalah portofolio. Saya akan mencontreng verifikasi portofolio yang tadi Bapak dan Ibu. Jadi tadi Bapak Ibu mengatakan saya kompeten dalam bidang ini, mana buktinya? Ini buktinya. Saya akan lihat benar tidak portofolio itu menggambarkan kompetensi yang Bapak dan Ibu mengajukan sendiri bahwa saya kompeten. Observasi tidak melakukan. Nah, kemudian ini juga kalau misalnya asesor beranggapan kurang, ya ini kayaknya tidak meyakinkan nih buktinya. Itu bukan ditolak, tapi dilanjutkan dengan 3 bukti lain, yaitu tes tertulis, atau tes lisan, atau tes wawancara, gitu. Atau, ya bukan dan. Jadi lagi-lagi ini bukan ujian yang langsung ada soal dikerjakan apa semua. Bukan. Waktu baca dulu buku-bukunya Pak Halid, buku ini enggak begitu. Bukan. Tes tertulis, tes lisan, tes wawancara hanyalah bukti tambahan. Kalau portofolionya tidak lengkap atau dianggap kurang di bagian-bagian tertentu. Contoh misalnya, ini biasanya di sertifikasi yang lain, swakelola, kan gitu. Bapak kan Pokja pemilihan, apakah Bapak melakukan swakelola? Padahal buktinya itu bukti-bukti surat tugas dan sebagainya. Nah, padahal dalam bukti Bapak mengatakan, saya kompeten di bidang swakelola, mana buktinya? Ya nggak bisa seperti itu, gitu ya. Kenapa? Karena tidak menggambarkan kompetensi Bapak dan Ibu dalam melakukan pekerjaan swakelola. Seperti itu. Nah, itulah baru masuk ke wawancara atau tes lisan atau tes tertulis. Seperti itu konsepnya. Oke, ini adalah untuk persetujuan asesmen dan ini kosongin dulu, nanti kita isi di dalam. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah checklist verifikasi portofolio. Lagi-lagi nanti saya yang akan isi, tapi untuk gambaran saja, Bapak dan Ibu. Gambaran bahwa nanti dari portofolio yang Bapak dan Ibu masukkan, semua itu, ini ada beberapa, tapi pasti ada beberapa yang akan saya skip, seperti KTP, ijazah pasti akan saya skip, karena tidak akan menggambarkan kompetensi, kecuali tadi, misalnya sertifikasi dan sebagainya. Ini nanti saya akan mengecek apakah portofolio tersebut valid berarti sesuai dengan apa yang di ini, kemudian asli itu berarti memang benar-benar Bapak nih namanya, bukan namanya Pak Bang Fauzan masuk ke Ibu gitu loh. Kemudian terkini artinya masih terbaru ya. Ya, bukan ini surat tugas tahun 2010. Enggak. Kemudian memadai. Memadai itu artinya memadai untuk menggambarkan kompetensi tersebut. Itu seperti itu. Ini aturan bukti. Ini tugas saya. Tapi Bapak dan Ibu nanti bisa melihat. Nah, kemudian checklist verifikasi portofolio. Ingat, tadi kan Bapak dan Ibu mengatakan bahwa Bapak dan Ibu kompeten di bagian ini berdasarkan bukti ini, kan begitu ya? Ya. Oh, saya kompeten di sini dan sebagainya. Nah, lihat. Sebagai tindak lanjut dari hasil verifikasi bukti, substansi materi di bawah ini dalam kurung nomor elemen yang di checklist harus diklarifikasi selama wawancara. Ini akan saya checklist kalau saya tidak yakin dengan portofolio yang Bapak dan Ibu masukkan. Nah, begitu di checklist ini akan ada form baru, nggak ada di sini, ya, nggak ada di sini.
ini nggak ada di lampiran itu. Itu dia adalah FR IA09, ya, yang merupakan form pertanyaan wawancara. Form pertanyaan wawancara pun itu sebenarnya sudah disiapin oleh LSPPI. Seperti itu. Nah, nanti akan ada wawancara untuk menggali lebih dalam lagi. Tapi berharaplah tidak di checklist di bagian sini. Gitu kan. Nah, kemudian di bagian bawah, ingat Bapak dan Ibu, kita hanya memverifikasi portofolio tok saja ya. Ya. Bukan pelatihan. Bukan ujian. Jadi dari hasil verifikasi portofolio sudah diambil suatu keputusan. Ini rekomendasi. Ya. Ingat, asesor tidak berhak mengatakan Bapak dan Ibu kompeten atau tidak. Kami hanya bisa mengatakan Bapak dan Ibu kami rekomendasikan kompeten. Keputusan kompeten atau tidak nanti harus dirapatkan lagi di Jakarta oleh tim dari LSPPI. Jadi saya sebagai asesor harus mempertanggungjawabkan ke tim yang lain. Karena saya juga nanti akan diverifikasi. Bener nggak ini Pak Halid ini? Jangan-jangan kena kenalan langsung aja gitu loh. Akan di cross check oleh asesor yang lain. Namanya pengecekan oleh asesor lain. Dan nanti berdasarkan rapat, barulah keputusan tim ini menyatakan kompeten atau tidak. Jadi lagi-lagi hanya direkomendasikan kompeten. Kalau misalnya kami mengatakan belum memenuhi, saya harus juga fair. Bapak dan Ibu ini belum kompeten di unit mana, elemen apa, kriteria unjuk kerja apa. Harus jelas. Gitu. Saya sendiri sudah beberapa kali menyatakan orang tidak kompeten. Beberapa kali. Lah kalau misalnya saya tanyakan, apa sih itu pengadaan? Ya, yang penting diadakan, Pak. Lah, terus gimana caranya mau buat nyatakan kompeten gitu loh. Ya. Ditanya di wawancara ya, portofolio ada tapi kayaknya nggak yakin. Di wawancara memble, ya sudah. Nah, saya tuliskan di sini, unit apa? Unit tentang masalah lingkungan pengadaan, kriteria ini, tidak paham ini, harus akan dituliskan secara jelas. Seperti itu. Ini kuncinya sebenarnya di sini, di form ini, checklist kelengkapan portofolio. Kemudian Bapak dan Ibu, berikutnya form AK02. Form AK02. Nah, ini kembali lagi. Kita lihat, unit kompetensi untuk CPOF ini ada 6. Ada ya? Nah, nanti saya akan checklist di portofolio, sudah pasti. Ingat, ini saya yang isi ya, bukan Bapak Ibu. Saya akan checklist di portofolio saja. Kecuali kalau saya terpaksa harus menggunakan wawancara. Maka nanti di sini akan ada wawancara. Seperti itu. Ya, kalau misalnya itu, jadi kebanyakan hanya 2 ini, portofolio dan wawancara. Kemudian lagi-lagi ada rekomendasi hasil asesmen. Kalau misalnya tindak lanjut, ini butuh pendalaman di bidang ini, itu akan dituliskan di sini. Dan Bapak dan Ibu akan memberikan komentar. Oke, saya akan mendalami lagi bidang ini. Lagi-lagi ini terbuka. Kemudian nanti tanda tangan dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ini terakhir yang Bapak dan Ibu akan isi. Makanya saya laksanakan kegiatan ini sekarang. Karena Bapak dan Ibu juga akan menilai saya gitu loh. Ya, ini umpan balik dan catatan asesmen AK03 di bagian belakang tuh. Kedua dari terakhir AK03. Apakah Bapak dan Ibu sudah mendapatkan penjelasan yang cukup memadai mengenai proses asesmen? Ya, kalau Bapak dan Ibu bilang tidak, ya tulis. Pak Halid cuma langsung akses, tidak memberikan penjelasan. Ya, salah saya seperti itu. Makanya saya lakukan ini. Kemudian, berikan kesempatan untuk mempelajari standar kompetensi yang akan diujikan. Yang tadi, yang 6. Dan menilai diri sendiri. Apakah saya jelaskan hal itu? Apakah saya berikan kesempatan? Memberikan kesempatan untuk mendiskusikan, menegosiasikan metode, instrumen, dan ini. Ya, ini instrumen yang sekarang ini. Ya, kita diskusikan bersama ini instrumen-instrumennya. Kemudian nanti ini, asesor berusaha menggali seluruh bukti pendukung. Nanti saya tanyakan, ada tidak bukti-bukti yang mau ditambahkan? Silahkan. Seperti itu. Kesempatan untuk mendemonstrasikan nanti di dalam penjelasan yang memadai mengenai keputusan asesmen. Kenapa saya katakan kompeten, kenapa saya katakan tidak kompeten, di bagian mana tidak kompeten itu saya harus bisa jelaskan pada Bapak Ibu. Ini tidak boleh keputusan sepihak. Ya. Kemudian asesor memberikan umpan balik. Kalau misalnya tidak kompeten, umpan baliknya di mana? Seperti itu. Mempelajari semua dokumen serta tanda tangan. Nah, ini sekarang kita pelajari. Bukan cuma, Pak, tanda tangan. Tulis tanggalnya, masukin nama, tanda tangan.
Itu nggak boleh. Ya, Bapak Ibu harus paham setiap dokumen yang ditandatangani. Kemudian mendapatkan jaminan kerahasiaan tadi di awal, makanya ada form persetujuan kerahasiaan. Kemudian asesor, Ibu menilai apakah Pak Khalid ini keterampilan komunikasinya efektif tidak atau cuma diam saja. Daftar, catatan tangan. Nah, itu. Kalau Bapak Ibu mengatakan ya, tuliskan ya dan seterusnya. Ini nggak ada tanda tangan sama sekali. Ya, nggak ada tanda tangan sama. Yang terakhir ini untuk saya. Ya, ini hanya untuk saya dan nanti ini saya akan diuji oleh asesor yang lain. Ya. Tapi ini Bapak dan Ibu nanti untuk saya yang ini. Oke, clear? Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Ada Pak. Silakan Pak. Yang terkait Pak Rozi dulu. Ya, terkait dengan ini Pak. Kemarin kita kan mandiri Pak. Ya. Mandiri benar yang asesmen mandiri. Ya. Bukti relevan. Ya. Nah, kami kan otodidak kemarin Pak. Ya. Isi 1 sampai 45 yang kami Ya. dukung. Ya. Ini apa bisa Bapak coret saja, ganti pakai tulis tangan biasa boleh. boleh gitu ya? Iya. Nah, Coret aja lagi. Silahkan. Jadi coret aja pakai tulisan tangan. Misalnya, oh ini 1 ini nggak bisa Pak. Kok 1 dimasukin sebagai bukti yang relevan gitu kan? Ya sudah, Bapak coret ganti tulis tidak apa-apa. oh gitu Pak. Ya, Itu aja Pak. itu. Silakan Pak. Terkait seperti Pak Fahro tadi, Ya. kami agak bingung ini Pak, di sini ada semacam ada di ini Pak ya. AK02. APL 02. Ya. Elemen menalang organisasi. Nah ini kan ada budaya, visi dan misi ini maksudnya organisasi kerja kita ya Pak ya, di tempat kerja kita gitu ya. Inilah hebatnya standar kompetensi Bapak dan Ibu. Standar kompetensi ini bersifat generik. Yang disebut dengan budaya kerja ini Bapak dan Ibu kerja di mana? Pemkab apa? Banjar. Berarti apa? Visi, misi, budaya Banjar. Saya juga menguji PDAM. Saya juga menguji Pertamina. Saya juga menguji perusahaan swasta. Tapi tentu saja tidak mungkin pakai Perpres 16 dong. Tapi visi, misi, budaya di tempat mereka. Itulah standar kompetensi. Jadi jangan mengatakan, oh ini kompetensi di dalam melakukan evaluasi. Ini pasti paham tentang sistem harga terendah, sistem nilai. Belum tentu. Di Pertamina nggak pakai harga terendah. Nah, saya harus tahu aturan Pertamina pakai apa. Itulah kompetensi. Tapi secara umum standarnya sama. Gitu. Ya, asik kan kompetensi ini? Ayo, ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada lagi kita mulai. Gitu. Boleh, boleh. Oke. Kalau memang tidak, mungkin saya tutup. Nanti saya akan pindah ke ruang asesmen di sebelah. Nanti berurutan, nanti saya akan tanyakan kepada Pak Samsul saja ya. Nanti siapa yang nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya minta maaf, nanti mungkin satu orang kurang lebih sekitar antara 10 sampai 30 menit per orang. Jadi yang lain silakan menunggu seperti itu. Silakan Pak. Mau menanyakan kalau misalnya kita mau menambahkan portofolio Ya. yang sekarang boleh Pak? Boleh. Kalau Bapak mau nambah portofolio, minta tolong di APL 01 di bukti kelengkapan di buku siksaan dasar tambahin. Tambahkan tulis tangan di situ. Kemudian nanti Bapak masukkan di asesmen mandiri ini bukti yang relevan koma sekian. Boleh sekali. Bebas Pak. Ya, dan nanti hard copy kan sebagai bukti pendukung, Pak. Jadi kalau misalnya nanti Bapak jelasin kepada saya ini buktinya mana, ya saya kan harus lihat mana buktinya gitu loh. Seperti itu. Nanti juga akan di-print, saya akan bawa ke Jakarta. Karena lagi-lagi saya pasti akan dicek juga oleh asesor yang lain ini. Dikatakan ini ada buktinya yang relevan, padahal tidak ada buktinya kan saya yang kena nanti. Seperti itu. Gak ada lagi? Apaan Pak? Sip? Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Dengan ini maka penjelasan umum untuk proses asesmen sudah selesai dilaksanakan. Semoga Bapak dan Ibu nanti dinyatakan kompeten dan kita akan bertemu di ruang asesmen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.